warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengisi dengan aqidatul mukmin, berarti tauhid. Kalau pada malam minggu yang lalu adalah tarbiyatul aulad, namun sebelum saya memasuki pengajian ini, saya mungkin terlebih dahulu mempermaklumkan kepada kalian bahwa kemarin sore datang salah satu temanmu membawa selembar amplop. Saya tanya apa ini, katanya sumbangannya Fakultas Syariah Angkatan 21. Saya buka amplopnya, ternyata isinya adalah Rp320.000. Ini supaya diketahui bahwa itu sumbangan temanmu sampai kepada saya karena saya yang dikasih. Dan apa yang kalian lihat di asramanya Ma'had itu, biayanya untuk sampai sekarang ini sudah mencapai Rp749.555.000. Itulah yang terpasang sekarang itu merupakan sumbangan orang. Jadi di sini kalau ada sumbangan langsung dipasang, tidak diberikan waktu. Karena memang setiap uang sumbangan masuk langsung kita butuhkan. Perlu saya jelaskan di sini, sumbangan rumah panggung oleh Haji Kulase dari Gresik itu senilai 125 juta. Tanah perumahan itu dibeli dengan harga 500 juta. Tetapi 100 juta yang disumbangkan oleh pemiliknya. Dan 400 juta yang dibayar oleh Dr. Haji Muhammad Yahya, Amin Yahya. Yang ketiga, membangun fondasi. Fondasi itu 25 juta. Kayu tiang 5 batang 4.375.000. Kayu lepang 6.300.000. Kayu lepang yang 11 meter harganya 11.880.000. Upah tukang bongkar pasang 30 juta. Transfer 2,5 juta. Tanah timbunan 200 truk 40 juta. 10 juta disumbangkan oleh Haji Syukri pemilik truknya. Jadi yang kita bayar hanya 30 juta. Listrik instalasi 4.800.000. Nah, itulah jumlah sumbangan masuk dan sudah dipasang 7.749.855.000.
Nah, yang masih dibutuhkan adalah pertama lantai 17,5 kali 23 meter sama dengan 402 meter. Harganya itu karena terpres 12 mili 23.250.000. Plafon 15 juta. Atap spandek 29.350.000. Biaya upatukan 31 juta untuk pengetapannya itu. Kuda-kuda 20 juta 70.000. Gordon 9.450.000. Dinding spandek 144 juta. Ini yang dindingnya itu masih sayang yang telangi. 8 kayu balok 15 juta. Jumlahnya 274 juta 370. Jadi yang kita butuhkan uang sekarang 274 juta 330.000 rupiah. Ya, kalau ada yang menyumbang, mungkin satu orang menyumbang sudah selesai. Kalau ada orang kaya. Jadi kita harapkan dari kalian, bukan dari kalian kita minta, tetapi jangan sampai ada keluarganya yang punya kemampuan. Ada keluarganya yang punya kemampuan. Jadi bukan dari anakku sekalian, tapi keluarganya yang kebetulan ada yang mampu. Nah, itulah yang dimintai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita bahas adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah artinya yang disembah. Allah yang disembah. Kalau kita dari Ahlussunnah wal Jamaah, ini saja yang merupakan pokok. Kita hanya menamakan tauhid. Kita tidak membagi tauhid itu. Tetapi yang punya kitab ini, yang mengarang kitabnya adalah bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dari orang-orang Wahabi. Pengarang kitabnya ini adalah Wahabi. Ya, untuk menambah wawasan kalian bahwa akidah mereka itu berbeda dengan akidah kita. Inna tauhidal uluhiyati, sungguhnya tauhid uluhiyah itu al-ibadah adalah merupakan ibadah, juz'un hamman adalah bahagian penting min aqidatil mu'min, dari akidahnya orang-orang beriman. Itu menurut penjelasan dari Pak pengarang kitab ini. Idh huwa samaratu tauhidir rububiyah. Jadi dia adalah merupakan buahnya tauhid rububiyah. Karena mereka berpendapat bahwa tauhid itu terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid as-sifat, al-asma wa sifat. Kalau kita tidak. Ya, kita tidak memahami seperti itu karena masalah pembagian itu tidak ada sejak pada zaman Nabi sampai kepada ulama-ulama dan sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, dari atba'ut tabi'in. Tidak ada yang berpendapat demikian. Yang berpendapat demikian hanya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu ulama-ulama Wahabi yang ada di Indonesia itu dipertanyakan, apa dasarmu membagi tauhid itu menjadi tiga? Apa dasarnya? Karena masalah tauhid itu mesti ada dalil. Apakah dari Al-Quran atau dari hadis mutawatir.
Kalau bukan hadis mutawatir tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Itulah sebabnya hadis itu terbagi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau hadis mutawatir itu untuk akidah. Kemudian hadis ahad itu untuk syariah. Artinya bukan akidah. Itulah sebabnya masalah tauhid ini tidak boleh berbeda antara satu dengan lainnya karena dalilnya hanya satu. Tetapi kalau masalah fikih karena dalilnya adalah ahad, bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Satu mengatakan wajib, yang satunya mengatakan sunnah. Contohnya saja mengenai masalah apa? Masalah berkorban. Berbeda pendapat antara satu imam dengan imam yang lainnya. Seperti misalkan Imam Syafi'i, wajibnya berkorban bagi orang yang mampu itu hanya sekali seumur hidup. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah itu ya setiap tahun kalau mampu ya wajib berkorban. Nah sekarang kalau saya tanyakan mana yang memberatkan? Sementara Nabi kita itu menginginkan supaya umatnya dalam melaksanakan syariat itu tidak berat. Contohnya saja kalau masalah bersikat gigi. Nabi hanya mengucapkan laula an asyukka la ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum biswaki inda kulli salatin. Saya memerintahkan ya, mereka itu bersiwak setiap mau melaksanakan salat. Seandainya Nabi itu tidak menginginkan syariat agama kita ini memberatkan bagi umatnya. Idh huwa samaratu tauhidir rububiyah. Jadi itu merupakan buahnya tauhid rububiyah. Kalau yang macam ini ya bisa juga kita terima. Ya, redaktis macam ini bisa kita terima. Tapi kalau dibagi tauhid itu menjadi tiga, kita tidak terima karena Nabi tidak begitu. Sahabat Nabi tidak begitu. Nah sekarang yang dipertanyakan siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita ikuti? Kan Nabi, kalau bukan Nabi ya sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnahnya sahabat-sahabatku yang terpetunjuk. Nah Ibnu Taimiyah kan bukan sahabat. Dia kelahirannya tahun berapa? 300-an Hijriah. Jadi bukan dia sahabat, bukan dari apa itu salaf yang bisa dikategorikan salaf itu seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Jadi dia merupakan tabi'in. Imam Syafi'i adalah tabi'in karena lahir pada 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Tauhidur rububiyah wal asma, tauhid asma wa sifat. Wa janahut tayyib, ini merupakan hasil yang baik. Hasil yang baik.
Ibarat apa itu? Ibarat buah. Buah itu dipetik. Kalau buahnya tetap tinggal di pohonnya, lantas kita tidak makan, berarti kita tidak nikmati. Jadi maksudnya tauhid ini harus diamalkan. Pengamalannya itu berarti kita nikmati. Wa janahut tayyib, merupakan hasil yang baik. Hasil yang baik. Dan kita akan betul-betul rasakan kenikmatannya itu kalau kita memiliki tauhid. Wa bidunihi, dan tanpa dengan tauhid uluhiyah ini, yufqid tauhid rububiyah, itu meniadakan atau menghilangkan tauhid rububiyah. Jadi katanya kalau kamu tidak bertauhid uluhiyah, berarti pasti kamu tidak bertauhid rububiyah. Wal asma, dan tauhid asma wa sifat dan sifat. Maknahu, artinya tan adimu faedatuhu, hilang faedahnya. Hilang faedahnya. Jadi menurut pengarang kitab ini, ketiga tauhid ini harus ada pada setiap orang. Kalau kita dari Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi yang bermazhab Al-Maturidiyah, mazhab Al-Asy'ariyah, ya kita juga tetap mempunyai keyakinan bahwa Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Dan Allah itu mempunyai nama yang sempurna. Yang kita namai apa? Asmaul Husna. Tetap ada karena ada dalilnya semua. Lillahi Asmaul Husna. Kita pelajari itu waktu di Sanawiyah sampai terus menerus sampai ke Aliyah, sampai ke perguruan tinggi. Ada sifat Allah yang 20. Ada sifat mustahil Allah yang 20. Ada sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Inna tauhid ar-rububiyah, sungguhnya tauhid rububiyah itu yaduru alal ma'rifati. Yaduru yaitu sekitar alal ma'rifati, mengetahui billahi Allah wa rububiyatihi, dan rububiyahnya, yaitu Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta. Rabb juga itu bisa berarti pemilik. Ini mengatakan Rabbul Bait, berarti pemilik rumah. Pemilik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yaduru alal ma'rifati billahi wa rububiyati wa nafsi syirik, dan meniadakan perkongsian. Ini masalah perkongsian atau sekarang adalah juga luas pengertiannya. Termasuk masalah nama-nama Allah itu tidak bisa kita perkongsikan. Nama Allah tidak boleh diperkongsikan. Artinya nama Allah tidak bisa kita namai makhluknya. Karena kalau kita namai makhluknya itu berarti memperserupakan Allah dengan makhluknya. Seperti Rahman misalkan. Rahman tidak boleh diberikan nama orang Rahman.
harus diberikan nama Abdurrahman, hambanya Rahman. Jadi kalau kita menamai anak kita Rahman, itu berarti menamai dengan nama Allah. Tidak boleh kita perserupakan nama anak kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masalah ibadah. Kita menyembah Allah dan kita juga menyembah selain Allah. Nah, itulah hakikat yang dinamakan kemusyrikan. Wa nafi syariki fil asma'i, menafikan perkongsian pada nama-nama Allah. Wa adamit tamsili, tidak memperserupakan Allah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah itu mendasarkan kepada suratul Ikhlas. Kalian sudah hafal semua surat Ikhlas dan mengetahui terjemahannya. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu adalah Esa. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Inilah menjadi masalah bagi non-muslim yang beranggapan yang mempunyai keyakinan Trinitas. Dia menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dia pakai akalnya. Nabi Isa tidak mempunyai ayah. Tidak ada bapaknya. Maryam, ibunya Nabi Isa itu tidak pernah kawin, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kenapa bisa mempunyai anak? Dia tidak kembalikan bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu itu ya langsung jadi. Kun fayakun. Idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun. Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka jadilah. Dia tidak membandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Seperti malaikat. Malaikat berkembang biakkah? Tidak. Malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Tidak ada laki-lakinya, tidak ada perempuannya. Bagaimana bisa berkembang biak kalau tidak mempunyai jenis kelamin? Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya bisa memperbanyak jumlah malaikat itu. Dengan hanya mencakap kun fayakun, jadilah malaikat itu. Malaikatlah yang paling banyak jumlahnya dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah saya utarakan kepada kalian, tapi jangan sampai ada yang tidak hadir pada waktu itu. Yang di belakang ini lain juga Anda perhatikan. Yang di belakang, perhatikan kemarin nak, supaya kamu dapat mendapat berkah dari ilmu ini. Makhluk yang paling sedikit ciptaan Allah itu adalah manusia. Kita adalah manusia. Padahal kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali. Tapi itulah yang paling sedikit jumlahnya. Saya waktu sekolah di Junlara, saya pernah membuka-buka catatan saya punya teman yang lebih senior dari saya.
Di situ saya pernah melihat bahwa jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mulai dari manusia sampai malaikat, yang paling sedikit jumlahnya adalah manusia. Yang paling banyak jumlahnya adalah malaikat, padahal malaikat ya tidak kawin-kawin, tidak berkembang biak kan? Tapi ya kekuasaan Allah seperti itu. Bayangkan saja, setiap manusia itu ada 2 malaikatnya. Malaikat Rakib dan Atid. Atid dan Rakib. Itu hanya nama, tugas. Nama tugasnya malaikat itu namanya Rakib. Artinya malaikat yang menulis kebaikan kita. Atid adalah malaikat yang menulis kejahatan kita. Jadi anakku sekalian, semua orang, berapa jumlahnya di sini orang semuanya? Kalau 100 berarti 200 malaikat. Kalau jumlah orang itu 300 berarti 600 malaikat. Ini khusus untuk Rakib dan Atid saja. Bagaimana yang lainnya? Ada demikian juga Malakul Maut. Malakul Maut itu hanya nama tugas. Malakul Maut itu banyak personilnya itu. Malakul Maut, malaikat yang mencabut nyawa itu banyak personilnya. Bukan satu saja. Karena kadang-kala ada orang yang mengatakan, mana mungkin satu malaikat bisa mencabut nyawanya orang 1000. Nah, karena yang dia pakai adalah akalnya. Ada person-person yang lain itu, taruhlah pimpinannya adalah Malakul Maut Israel. Karena Israel itu hanya satu. Tapi Israel itu mempunyai banyak petugas. Israel mempunyai banyak bawahan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, bawahannya saja yang disuruh itu. Kamu berangkat. Cabut nyawanya Amiruddin. Mati, Mak. Begitu. Jadi kalau 1000 orang yang meninggal, 1000 juga malaikat. Nah, malaikat lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Sudah mengerti nih? Ya? Jangan ada lagi yang berpendapat bahwa capeknya itu Israel mencabut nyawanya orang yang 1000. Saya pernah diceritakan oleh Ustaz Said almarhum waktu dia di opname di Parepare. Di ruangan itu ada beberapa orang, taruhlah misalkan 6 orang dalam kamar itu. Waktu Ustaz Said itu di opname, dia berbaring di rosbannya. Sementara berbaring, dia melihat sosok yang bercahaya. Sosok bercahaya. Lewat di sampingnya. Tidak lama kemudian, orang di sebelahnya itu penjaganya, orang yang sakit. Terus, apa kalau orang sakit? Kalau orang mati? Terus menangis. Nah, waktu menangis, baru Ustaz itu paham bahwa orang itu sudah dicabut nyawanya oleh yang lewat tadi itu. Cahaya yang lewat itu. Itu baru 1 orang itu saya dengar pernah melihat sosok tubuh yang bercahaya. Baru Ustaz Said. Kalau Guru Tak Haji Abdurrahman Abu Dalek sebelum meninggal didatangi oleh banyak malaikat dan kadang-kadang dalam keadaan koma.
Dia berbicara dengan malaikat itu. Setelah sadar, dia lagi menyampaikan bahwa tadi malaikat ini datang kepada saya. Ya, malaikat ini datang kepada saya. Saya berbicara ini dan itu. Itu Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambok Dalle. Di antara manusia yang berani menghardik malakul maut itu siapa? Saya lihat tadi mulutnya. Umar bin Khattab. Apa dia bilang? Yang berani menghardik malakul maut itu adalah Umar bin Khattab. Dan cerita yang lain yang menanya malaikat itu adalah ahli nahwu. Man rabbuka? Dia tanya, itu man apa? Itu namanya man apa namanya? Ya, malaikat pasti tidak tahu karena tidak pernah belajar nahwu. Saya pribadi, anakku sekalian, saya 2 kali kedatangan begitu, tapi bukan dalam bentuk malaikat, hanya semacam penyampaian. Katanya malakul maut sudah akan datang kepada kamu nanti. Dan dia perlihatkan saya itu lampu. Taruhlah yang lebih dekat kita mengatakan lilin ya. Pelita ada di depan saya itu. Awalnya pelita itu ya masih cahayanya terang sekali. Sedikit demi sedikit redup. Katanya kalau redup nanti itu ya kamu sudah dicabut nyawamu. Saya lihat itu pelita sedikit demi sedikit redup. Hampir padam, terus saya bangun. Waktu saya bangun saya mengatakan, saya tidak jadi mati. 2 kali saya datang begitu. Mungkin Allah mau memanjangkan umur saya atau merupakan itu sebagai pemberitahuan bahwa ajalmu itu ya sudah tidak lama lagi. Wa adamit tamtsil, dan tidak memperserupakan Allah. Karena di dalam mengetahui ilmu kalam itu ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi. Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Sataftariqu akan berpecah belah umatku sebanyak 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok. Lalu Nabi ditanya siapa? Ma'ana wa ashabi, yang mengikuti saya dan sahabatku. Hadis sebelumnya itu dia mengatakan, sebelum hadis ini mengatakan bahwa akan berpecah belah umat ya Nasrani itu sebanyak berapa? 72. Yahudi terpecah menjadi
71. Nah, di antara pecahan-pecahan itu yang termasuk firqah batilah namanya, yaitu macam apa? Macam yang memperserupakan Allah dengan makhluknya. Dinamai firqah mujassimah. Mempunyai paham bahwa Allah itu mempunyai jisim. Kalau Allah mempunyai jisim berarti sama dengan manusia. Nah, ini termasuk firqah dhallah, firqah batilah, kelompok yang dan itu merupakan penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, termasuk dianggap mujassimah itu kalau orang mempunyai akidah bahwa Allah itu duduk di aras. Duduk di aras berarti Allah itu mempunyai tempat duduk. Kalau Allah itu mempunyai tempat duduk sama dengan manusia. Manusia juga mempunyai tempat duduk. Jadi memperserupakan Allah dengan manusia atau makhluknya. Itu namanya mujassimah. Atau musyabbihah, memperserupakan Allah dengan makhluknya. Nah, inilah yang ditentang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ta'til fi sifati, dan meniadakan sifat. Jadi apakah dia memberikan sifat sama dengan sifat manusia atau sifat makhluknya, atau sekali tidak memiliki sifat sama sekali. Itu juga salah. Yang mentaktilkan sifatnya itu. Wa amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah itu sudah hampir nih. Hah? 7.24 di sini. Biasa 7:30 itu sudah berakhir. Wa amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah itu fahuwa, yaitu ifradullah ta'ala, mengisahkan Allah Ta'ala bil ibadati, dalam ibadah. Al mustalzamu li ibadatillahi, yang wajib disembah Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala yang maha tinggi. Bikulli ma syuri'a, semua yang disyariatkan, ayyuk badabihi, disembah dengannya, min a'malil qulubi, dari amalan-amalan hati, wal jawarihi, dan amalan-amalan anggota tubuh. Itulah sebabnya ada kaidah mengatakan itu al-iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarihi. Al-iqraru bil lisani, menetapkan dengan lidah, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Dalam hati kita itu benarkan apa yang kita ucapkan. Wal amalu bil arkani, dan anggota tubuh kita ini mengamalkan
apa yang telah ditetapkan oleh lidah dan apa yang diucapkan oleh lidah dan ditetapkan apa yang ditetapkan oleh lidah dan dibenarkan oleh hati. Mari dulu anunya saya tandai. Itu biasa juga dikatakan bil arkani. Al-iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkani. Yang dimaksud arkan itu adalah anggota tubuh. Artinya bagian dari tubuh-tubuh kita. Itulah barangkali yang sempat saya bahas dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita ini sehingga kalian bisa memahami sedikit atau banyak. Baiklah, saya tutup pengajian ini dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna bima nasina. Allahumma akbina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kenapa? Ya, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu pada malam malam minggu yang akan datang. Kalau Allah masih meminjamkan umur kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.